ini ada dua traktus respiratoris kita ya, yang atas atau ini saluran nafas bagian atas ini mulai dari sinus pneumodaris sampai ke laring ya. Ini komponen dari saluran nafas bagian atas ya. Kemudian yang bawah ini dimulai dari laring sampai paru-paru ya. Ini yang penting untuk dipahami ya. Nah, kalau secara histologi itu saluran nafas kita itu dibagi menjadi dua, yang bagian produksi dan bagian respirasi ya. Produksi itu yang mengantarkan darah yang kita hirup, itu tugasnya bagiannya mulai dari hidung, laring, trakea, bronkus dan saluran nafas. Nah, yang respirasi, bagian respirasi itu dimulai dari bronchiolus respiratorius, kemudian tutus, alveolaris, sabus alveolaris dan alveolus ya. Itu bagian respirasi. Ini secara histologi, kalau tadi secara anatomi ya. Nah, yang tadi epikil dari saluran nafas kita itu ya diperhatikan adalah ini epikil respirasi. Jadi saluran nafas kita itu terutama yang bagian proksimal ya, termasuk itu epikilnya pseudokompleks kolumnar bersedia respirasi ya. Kemudian membran basalisnya tebal, ini ciri khas dari epikil saluran nafas kita ya. Jadi yang pertama ciri khasnya epikilnya respirasi, kemudian membrannya tebal, membran basalis ini ya. Terus yang penting lagi ini makin ke distal saluran nafas kita ya, itu epikilnya semakin rendah. Tadinya itu epikilnya agak tinggi, nanti makin ke distal, misalkan makin ke dari trakea sampai ke makin ke bronkus itu epikilnya itu semakin rendah, tidak tinggi. Terus juga sel-nya juga semakin berkurang, sikianya juga semakin sedikit ya. Ini yang perlu diperhatikan ya, ciri khas dari epikil respirasi ya. Nah, ini tadi lomba hidung ya. Lomba hidung yang ini maksudnya ya. Nah, kalau kita gambar secara diagram, lomba hidung kita itu histologi dibagi menjadi tiga yang penting ya. Eliminasi ini yang menghirup udara itu. Yang nomor dua fossa nasalis ini. Yang nomor tiga ini adalah sinus paranasalis. Itu tiga bagian yang penting ya, yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang merah ini adalah radiofaktoris. Jadi fossa nasalis ini dibagi menjadi dua ya, radiofaktoris dan radiofaktoris. Yang respiratori ini yang bawah ini untuk bernafas ya. Sedangkan yang radiofaktoris ini untuk membawa enzim ya, sehingga jaringan saraf ya. Dan perbedaannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian nah ini yang olfaktoris. Olfaktoris itu ada olfaktorisnya, dan ada sel penyangga, sel basal, dan kelenjar olfaktoris ya. Ini untuk radiofaktorisnya ya. Nah, yang respirator tadi ini yang perlu dipahami. Di sini ada epikilnya pseudokompleks kolumner bersedia ya, ada sel tumbuhnya ya. Terus ada membran basalnya. Ini membran basal, sel tumbuhnya ya.
dan ada jaringan pemikat vena ya, gambarnya seperti ini. Nah, sedang jenis paranasalis ini filmnya cukup kompleks ya, ada infiltrasi impulsif, ada infiltrasi impulsif masuk paling juga demikian, banyak jaringan perutnya ya. Nah, ini epitelnya karena ada jaringan di kulitnya dan masuk paling ya. Laring ini. Nah, pada laring ini yang perlu diperhatikan bahwa di sini ada dua jenis kartilago ya, kartilago hiali dan elastis. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, yang hiali itu adalah hiloid, krikoid, dan ariterioid ya. Sedangkan yang lainnya hiali itu adalah kartilago elastis ya. Misalkan epiglotis, nephronum, corniculata, dan sebagainya. Ya. Jadi bisa kalau misalkan ada pertanyaan untuk tiroid apa jenis kartilagonya itu adalah kartilago hiali. Kalau epiglotis itu elastis. Ya. Kita ada lain yang penting ada komponen epiglotis, epiglotis dan epiglotis. Nah, epiglotis ini yang perlu diperhatikan lagi. Di sini ada fasies linualis dan fasies laryngalis. Jadi ada dua fasies. Ini beda. Kalau yang linualis, linualis yang sini, ini epitelnya squamous kompleks non cornifikasi. Ini ya. Terus kalau yang laryngalis itu single kompleks. Beda dengan jangan kartilagonya adalah kartilago elastis ya. Nah ini PK-nya dan F ini adalah PK vestibularisnya ini, kemudian yang PK vokalisnya di sini, kemudian ini ventrikelnya selalu trakea ini ya anatomisnya. Nah cara histologis trakea itu gambarnya seperti ini. Yang khas ada cincin ya, kartilago berbentuk cincin khas C ya. Kartilagonya cincin dihubungkan dengan musculus trachealis. Ini yang penting ya. Jadi nanti kalau ada soal misalkan di manakah kita dapat menemukan kartilago yang berbentuk C yang pada trakea ya, khas sekali ya. Nah ini kalau dipotong apa secara histologi atas ini epitelnya seperti ini ya, trakea, kemudian ini jaringan pemikatnya, kemudian kelenjar serudosa, perikondilo dan ini kartilago hialinya. Nah ini juga mukosa, submukosa, lapisan kartilago dan muka appensia. Ini diperbesar ya. Nah ini golongan darah konservannya yang ada di dalam paru ya. Nah kita mulai dengan ini. Pertama bronkus primer. Ini trakea biasa ya. Ini kan trakea. Sampai kedua ya. Ya ini namanya bronkus primer. Ini ada di luar umum makanya dinamakan juga bronkus ekstrapulmoner. Ada satu yang ekstrapulmoner ya. Lainnya itu nanti intrapulmoner. Dari primer nanti ada cabang lagi dua ini bronkus sekunder atau baris atau intrapulmoner ya. Bisa bergerak terus bahwa itu ada tersier terus
lurus baris ini ada gambarannya. Ini cabang-cabang dari nah kalau strukturnya lurus primer sebenarnya seperti ini ya. Jadi strukturnya mirip dengan trachea. Sini ada epitelnya juga, ada kata kuliahnya. Jadi gambaran strukturnya seperti ini ya. Ini gambaran struktur atau anatominya. Ini setelah kita lihat ini, struktur gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya ke lurus segmental ya, atau sekunder ya. Yang primer itu masih ada lagu-lagunya ya. Yang segmental atau sekunder ini juga masih ada lagu-lagunya. Tapi lagu-lagunya yang reguler ya, yang sedikit-sedikit. Tidak untuk semuanya enggak. Hanya foto-foto. Terus epitelnya juga masih respirasi. Dan yang khas di sini pusatnya pada lurus segmental berlipat-lipat ya, karena ada kontraksi dari otot polosnya. Polosnya ini karena kontraksi maka pusatnya berlipat-lipat. Terus juga ada limfoid ya. Nah kalau yang dari segmental lanjut ke bronchioles. Nah ini bronchioles ingat-ingat tidak ada lagu ya. Jadi mulai bronchioles itu tidak ada lagu ya. Tapi nanti kalau ada soal jawaban pada bronchioles itu kan lagunya berbentuk teratur ya, salah ya. Karena pada bronchioles tidak ada lagunya ya. Ini kan ada lagunya ya. Yang sesi ini jaringan berusaha. Nah ini yang terminalis kalau cara anatomi seperti ini yang lihat secara histologi. Nah kalau yang terminalis ini epitelnya sudah tidak respirasi lagi. Jenis epitelnya adalah fluid bersihnya ya tidak. Jadi kalau pada bronchioles tadi ini masih kokuner bersihnya ya, epitelnya pada bronchioles. Tapi sudah masuk ke terminalis ini epitelnya sel fluid ya, bukan kokuner lagi tapi fluid. Dan ada kembali sel fluid yang namanya sel clara. Ini loh sel clara ya. Ini khas dari bronchioles terminal ya. Ini penting mengerti ya. Ada fungsi sel clara nanti dari baca sendiri ya. Ini bisa menghasilkan substrat ya, yang dapat mencegah kolak dari bronchioles ya, yang tidak kolak. Nah, kalau yang bronchioles respiratoris ya, makin ke dalam lagi, ini mirip dengan tadi bronchioles terminal ya. Ini terdapat otot polos dan sel fluid. Terus pada dindingnya tersebar alveoli. Ini bronchioles respiratoris. Nah, ini jelas lagi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ductus alveolaris. Ini juga lanjutan dari respiratoris, kemudian saluran ductus alveolaris ke alveoli ya. Alveoli yang ini kisaran tawar, sekarang dan ya. Nah, pada teori kalau kita lagi ada segmen intraalveolaris ya, bisa intraalveolaris, ada eritrosit ya, yang mana nanti fungsinya akan
dipakai untuk ini diskusi pertukaran juga pertukaran zat terutama CO2 dan O2. Jadi nanti ada ini elektrosit akan mengeluarkan CO2 ya ke ini jaringan alveolus. Nah dari alveolus ini kan ada O2 yang bisa dari paru-paru nanti akan dimasukkan ke elektrosit O2 ya. Nanti terjadi perbakaran antara elektrosit dengan alveolus ini ya. Jadi CO2-nya dikeluarkan ke alveolus. Nah, O2 dari alveolus dimasukkan ke elektrosit. Namanya pertukaran zat atau barrier darah-darah. Nah, terakhir adalah pleura. Pleura itu adalah lapisan yang membungkus paru. Ini ada dua, yang parietal yang luar dan yang dalam. Nah di antara pleura yang parietal dan luar ada kapung atau enggak, namanya kapung pleura atau kapung pleura ya. Nah di dalam kapung pleura ini ada cairan serus ya. Cairan serus ini berfungsi untuk supaya gerakannya bisa elastis ya. Nah, cairan serus ini diproduksi oleh sel M. Sel M ini namanya sel mesothelial squamous simplex ya. Ada jaringan lagi menghasilkan cairan serus. Cairan serus nanti dimasukkan ke kapung pleura berfungsi sebagai ujinya atau biar tidak terjadi gesekan yang sama pada saat kita bernapas. Kalau ini tidak ada cairan serusnya di kapung pleura maka ada dari sekali pada kasus-kasus infeksi pleura pleuritis ya, pada infeksi paru-paru ya. Saya kira ini yang perlu dipahami. Jadi pleura ya, apa yang perlu dipelajari ya, kemudian darah yang perlu diperhatikan ya.